welcome back di podcast kita. Hari ini kita bakal obrolin atau membahas sebuah topik yang sangat amat seru loh, yaitu gimana perusahaan multinasional asal Australia bisa ngatasin perbedaan budaya kerja dengan Indonesia. Topiknya agak berat ya, tapi yuk kita bahas dengan santai aja. Iya nih, soalnya kita kan sering dengar tuh, kalau orang Indo sama orang Aussie itu budayanya beda jauh. Di Indo biasanya kerja tuh lebih formal, lebih banyak basa-basi dulu gitu. Kalau di Aussie, ya to the point banget. Iya nih, bayangin aja orang Australia kalau rapat langsung bilang gue nggak setuju tanpa mikir senioritas. Kalau di Indo, wah bisa dianggap kesopan tuh kalau ngebantah atasannya. Benar, aku pernah baca orang Indonesia tuh lebih menghargai hierarki. Jadi bawahan harus nunjukin respect dulu sebelum kasih pendapat. Sedangkan di Australia budaya kerja lebih egaliter. Semua orang punya hak bicara yang sama. Makanya, gak heran kalau ada perusahaan Australia yang buka cabang di Indonesia kadang tuh suka miskomunikasi. Orang Indonesia ngerasa Aussie itu terlalu blak-blakan, to the point, sedangkan Aussie mikirnya orang Indo tuh terlalu bertele-tele atau kebanyakan basa-basi. Tapi justru itu menarik loh, karena kalau bisa nemuin jalan tengahnya, perusahaan malah jadi lebih kuat. Kayak misalnya ya, di rapat, orang Aussie tuh kasih ide langsung. Kalau Indonesia, yang mikirnya detail dan risikonya, jadi balance. Ya kuncinya balik lagi sih gimana si perusahaan itu dalam mengatur strategi. Biasanya sih mereka bikin program cross cultural training. Jadi karyawannya itu dikasih pemahaman soal budaya lawan biar nggak terjadinya kesalahpahaman. Contohnya gini deh, orang Indo diajarin kalau komunikasi orang Aussie itu emang straight to the point. Ya bukan berarti nggak sopan. Sementara orang Aussie juga dikasih tahu nih, kalau di Indo basa-basi itu penting, ya buat ngebangun hubungan. Iya kan? Kalau di Indo tuh rapat suka diawalin dengan udah makan belum? Atau gimana kabarnya keluarga? Nah, sedangkan kalau di Aussie pasti langsung to the point kayak oke guys, let's start the meeting. Dan itu dua-duanya nggak salah sih, cuma ya emang beda budaya aja. Kalau perusahaan ngerti ini, mereka bisa bikin aturan komunikasi. Misalnya, tetap boleh to the point, tapi bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih halus lagi. Aku juga pernah baca, emang ada perusahaan multinasional yang bikin mentor lintas budaya. Jadi misalnya orang Aussie ditemenin partner dari Indonesia, biar mereka tuh saling adaptasi dan gak ngerasa asing banget. Wih, keren juga tuh. Selain itu, menurut gua penting juga bikin budaya kerja yang hybrid. Jadi, bukan 100% ikut budaya Australia, bukan juga 100% ikut budaya Indonesia. Tapi, kita ambil sisi positif dari dua-duanya. Setuju banget, karena kalau dipikir-pikir budaya Indo tuh unggul di sopan santun dan kehati-hatian. Sedangkan kalau budaya Aussie itu unggul di keterbukaan dan kecepatan ambil keputusan. Kalau digabungin dua-duanya, parah, mantep banget. Jadi karyawan bisa belajar saling menghargai, orang Indonesia jadi lebih berani ngomong atau berbicara, orang Aussie jadi lebih sabar memahami. Dan jangan lupa, perusahaan juga harus bikin suasana inklusif, jadi nggak ada yang merasa satu budaya lebih dominan dari yang lain, semua dihargai sama rata. Nah, kalau udah begitu, manfaatnya banyak banget kan? Produktivitas naik, teamwork lebih solid, dan inovasi juga lebih kreatif. Karena idenya datang dari dua perspektif yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, perbedaan budaya antara Indonesia dengan Australia itu bukan sebuah hambatan, tapi peluang. Dengan komunikasi yang baik, pelatihan, dan saling menghargai, perusahaan bisa tumbuh lebih kuat. Nah, sekarang kita semua jadi tahu kan cara mengatasi perbedaan budaya antara Australia dengan Indonesia dalam perusahaan multinasional. Semoga pembahasan podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Aam mewakili kelompok 4 untuk
pamit undur diri dari podcast kali ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro.